Saya mau tanya, seberapa besar ekspektasi orang tua kamu terhadap kamu? Jadi gini ceritanya, saya lagi belajar. Mestinya nih saya belajar, cuman dari tadi tuh saya lewat, lari, nggak jelas. Biasa ADHD kan suka nggak fokus gitu. Saya baru aja minum obat dari psikiater saya yang membantu saya buat fokus. Cuma belum sejam, jadi makanya saya masih lewat gitu. Nah terus anxiety nih. Terus saya tanya sama ibu saya, Mam, kalau aku gagal ujian ini gimana? Terus jawaban ibu saya, ya udah kalau gagal ulang lagi. Kayak santai aja gitu. Padahal anakku sendiri kayak duk kalau ampe gue gagal gimana? Kalau ampe gue gagal gimana gitu? What should I do? Ibu saya tidak put pressure on me, tapi saya sendiri yang meletakkan pressure itu kepada diri saya sendiri, gitu ya. Even gini, saya mau bercerita sama kamu. Pada zaman dahulu kala, ini sekitar 10 tahun yang lalu, waktu itu saya itu dalam kondisi depresi pada waktu saya kuliah di ITS. Nah, saya kesulitan untuk mengejar nilai. Jadi saya tuh ancur-ancuran nilainya, terus saya bolak-balik kena evaluasi. Pada waktu evaluasi itu dosen wali saya nyuruh saya belajar, saya dibikinin kelompok belajar, terus saya tuh teman-teman saya kayak membantu saya untuk belajar gitu. Tapi saya tetap tidak punya keinginan untuk belajar gitu. Akhirnya pada suatu hari saya telepon ibu saya kan. Sebelumnya teman saya nelpon kayak, yuk Bel belajar bareng yuk gitu. Terus saya kayak nggak mau, nggak semangat gitu. Terus dia bilang kayak, ayo kita semua mau bantuin kamu supaya kamu tuh belajar gitu. Terus saya kayak, oh mager gitu. Kayak nggak ada keinginan sama sekali gitu. Akhirnya saya telepon ibu saya kan. Terus saya telepon ibu saya tuh saya bilang gini, Mam, kalau misalnya aku nggak lulus dan aku di DO, Mama tetap cinta aku nggak? Terus dia bilang ini, ya ampun cintaku, tentu saja ibumu akan tetap cinta sama kamu, walaupun kamu nggak lulus ujian, walaupun kamu di DO, walaupun kamu jadi penjual gado-gado. Bahkan kalau emang kamu mau dan kamu nggak sanggup, kamu berhenti aja sekarang, kamu pulang, mama beliin kamu meja, nanti kamu jualan gado-gado di depan rumah. Ibumu akan tetap mencintai kamu meskipun kamu jualan gado-gado, sayangku, begitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Abis itu saya langsung belajar karena gue nggak mau jadi penjual gado-gado. There's nothing wrong with jualan gado-gado, tapi waktu itu saya langsung belajar, dan akhirnya saya belajar, ujiannya lulus, saya nggak kena evaluasi, dan IP saya bagus, begitu. Jadi sebenarnya apa yang tidak cerita ini, mungkin karena ibu saya tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan, akhirnya saya bisa tidak ngejeblosin diri saya sendiri. Oke, sekian, bye.